Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah metode penelitian kualitatif. Seperti janji saya kemarin, kita hari ini akan membahas terkait suatu metode begitu di dalam penelitian kualitatif, yaitu adalah metode eksperimen, atau kita katakan sebagai penelitian eksperimen. Untuk hari ini, peta konsepnya kita mulai dari pengertiannya, lalu kita nanti akan masuk ke dalam desain-desain dari penelitian eksperimen, kemudian kita mau melihat bagaimana proses penelitian eksperimen itu dilakukan. Oke, jadi kita mulai dari definisinya bahwa nanti penelitian eksperimen itu adalah penelitian yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya dalam kondisi yang terkendalikan. Di mana nanti metode penelitian eksperimen ini dapat digunakan untuk menguji, mengembangkan, dan menemukan teori, bahkan tindakan atau produk tertentu. Nah, tingkat kesulitan eksperimen itu dapat dilihat dari jumlah variabel independennya, apa itu variabel-variabelnya itu variabel-variabel yang baru begitu ya. Jadi hal yang kita lihat juga bagus tidaknya penelitian eksperimen itu dari kebaruan variabelnya, originalitas dari treatmentnya atau perlakuannya, dan hasil dari penelitian itu sendiri. Nanti ketika kita punya beberapa contoh penelitian eksperimen di ranah tingkat skripsi begitu. Kalau misalkan kita bicara skripsi, maka penelitian ini dengan menguji satu atau dua perlakuan yang telah terbukti di tempat lain begitu ya. Jadi ranahnya masih cukup mudah begitu ya, hanya menguji satu atau dua perlakuan saja. Dan yang bisa ditekankan lagi bahwa ini teorinya atau penelitiannya ini sudah terbukti di tempat lain gitu, akan kita uji lagi di tempat yang kita pilih begitu, atau di tempat yang peneliti pilih. Contohnya kita punya judul skripsinya adalah pengaruh presensi berbasis IT terhadap kedisiplinan pegawai di PT X begitu ya. Kenapa ini diangkat? Karena mungkin di PT yang lain itu sudah diteliti begitu, ternyata ada hubungannya atau ada pengaruhnya, jadi kita hanya sebatas menggunakan gitu ya, menggunakan teori yang ada tapi di tempat yang lain. Selanjutnya mungkin juga bisa seperti itu, pengaruh warna bungkus dan harga barang begitu terhadap nilai penjualannya. Dibandingkan dengan skripsi, tentunya tesis itu lebih mendalam gitu ya, lebih luas, lebih baru dan lebih original dibandingkan skripsi. Ada beberapa pandangan begitu, tapi kita bisa katakan misalkan minimal dua saja, minimal dua, lebih boleh ada perlakuan yang dikenakan pada kelompok penelitinya, dari kelompok yang diteliti begitu ya. Dan di sini di tesis itu lebih ditekankan untuk suatu penelitian yang bersifat inovatif. Mungkin contohnya di situ ada kata-kata pengaruh variabel intensif dan jam kerja terhadap produktivitas kerja pada karyawan. Nah, jadi ada dua perlakuan, yaitu kita melihat variabel intensif dan jam masuk kerja terhadap produktivitas kerja karyawannya. Kalau misalkan dia levelnya di disertasi, mungkin penelitiannya jelas lebih susah lagi dibandingkan tesis, dan variabelnya itu juga lebih banyak, lebih mendalam, artinya begitu. Di situ sudah saya berikan contoh, ada pengaruh kompetensi kepala sekolah, manajemen informasi, pengembangan SDM,
dan kemitraan sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri terhadap mutu kinerja sekolah itu di SMK gitu ya, di sekolah menengah kejuruan di Kota Cimahi. Ini saya ambil contohnya yang ada di bukunya Sugiono begitu. Tapi sedikit saya edit gitu. Nah, kita masuk ke desain dari penelitian eksperimen. Nanti desain dari eksperimen itu kita punya 4. Yang pertama adalah pre-eksperimental, yang kedua adalah true eksperimental, yang ketiga adalah faktorial eksperimental, dan quasi eksperimental. Jadi pre itu ya sebelum gitu ya, atau kita katakan sebagai eksperimen yang istilahnya setengah eksperimen. True eksperimental berarti yang benar-benar eksperimen. Faktorial eksperimen nanti kita dan quasi eksperimen nanti kita jelaskan di slide selanjutnya. Di pre-eksperimental nanti kita punya one shot case study, ada one group pretest post-test, dan ada intact group comparison. Nanti di true eksperimental kita punya post only control group design, dan kita punya pretest post-test control group design. Untuk quasi eksperimental kita punya time series dan non equivalent control group design. Nah, berarti kita punya ada berapa itu? 7 begitu ya, 7 hal yang akan kita bahas di kesempatan kali ini. Mari kita mulai dari pre-eksperimental dan one shot case study gitu ya. Tapi sebelum masuk ke one shot case study, kita lihat dulu untuk penjelasan dari pre-eksperimental. Ini dikatakan pre-eksperimental karena di sini belum merupakan eksperimen yang sungguh-sungguh. Yang saya bilang tadi ya, setengah eksperimen gitu ya. Kenapa dikatakan belum sungguh-sungguh? Karena di sini masih terdapat variabel luar gitu ya, dari yang sudah kita tetapkan. Jadi mungkin kita sudah menetapkan variabel dependen dan independennya, tapi ternyata masih ada variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependen. Jadi ada unsur yang lain yang berpengaruh terhadap dependen. Dari hasil eksperimennya nanti kita bisa melihat bahwa dependennya itu tidak semata-mata dipengaruhi oleh independen. Kenapa? Ya karena tadi ada variabel di luar yang kita teliti. Oke, kita masuk ke satu desain dari pre-eksperimental, yaitu adalah one shot case study. Di sini kita mulai dari kelompok subjek penelitiannya. Jadi ada kelompok penelitiannya, lalu kita lakukan sebuah perlakuan atau kita melakukan suatu treatment. Nah, ini treatmentnya itu tergantung dari variabel independennya. Kemudian dari situ kita lihat kinerjanya, kita lihat hasilnya ya. Hasilnya kita observasi. Nah, hasilnya nanti akan menunjukkan variabel dependennya atau nilai dari variabel dependennya. Nah, keterangannya di situ, kelompok subjek penelitian diberikan treatment atau perlakuan, kemudian diobservasi hasilnya. Hasil observasi itu tadi adalah nilai-nilai dari variabel dependen. Contohnya misalkan kita punya pengaruh alat kerja baru terhadap produktivitas kerja perusahaan. Jadi di situ alat kerja baru itu adalah variabel independennya, untuk variabel dependennya adalah produktivitas kerjanya. Yang kedua, nanti kita punya one group pretest post-test. Nah, di sini kita mulai dari subjek penelitian yang kita berikan treatment kita nilai begitu ya. Kita nilai sebelum kita lakukan treatment, setelah itu kita lakukan treatment, dan kita lihat kinerjanya setelah di treatment gitu ya. Kinerja sebelum treatment nanti kita katakan sebagai pretest, dan setelah treatment kita katakan sebagai post-test gitu ya. Untuk keterangannya di situ bahwa kelompok subjek penelitian kita observasi kinerjanya sebelum dan setelah treatment gitu ya, atau setelah kita lakukan perlakuan. Nanti untuk melihat besar pengaruh perlakuannya, kita lihat dari Q2 dikurangi Q1, atau nilai dari post-testnya kita kurangi dengan nilai dari pre-testnya.
seberapa besar agregasinya begitu ya. Untuk yang terakhir di pre-eksperimental nanti kita punya intact group comparison. Jadi kita mulai dari subjek penelitiannya, lalu kita bagi menjadi dua gitu ya, menjadi dua. Yang setengah itu nanti kita lakukan treatment, yang setengah tidak. Nah, nanti berarti kan ini kita punya dua nilai begitu ya. Yang satunya dilakukan treatment, jadi kita lakukan suatu perlakuan, dan satunya tidak. Nanti kita punya Q1 dan Q2. Q1 itu adalah hasil dari observasi yang kita lakukan dengan perlakuan, jadi ada treatmentnya dulu. Yang Q2 adalah nilai dari observasi di mana si subjek penelitiannya tadi tidak kita lakukan apa-apa. Nanti besar pengaruhnya kita lihat dari Q2 dikurangi Q1. Oh, ini harusnya adalah Q1 dikurangi Q2 begitu ya. Harusnya Q1 dikurangi Q2. Oke, kita lihat nanti di post test only control group design begitu. Yang ini karena tadi yang pre-eksperimental sudah kita bahas tiga-tiganya, dari one case study, one group pre-test, post-test, intact group comparison sudah. Kita masuk ke true experimental atau yang kita katakan tadi sebagai eksperimen yang benar-benar eksperimen begitu ya. Ada dua nanti, ada post-test only control dan ada pre-test post-test control. Oke, jadi kita mulai di agak sedikit salah klik. Oke. Jadi yang ini yang pre-eksperimental ya. Masih kita. Nah, ini dia. Kita mulai dari sini tadi. Dimana true eksperimental itu dikatakan seperti itu karena merupakan eksperimen yang sungguh-sungguh atau yang benar-benar eksperimen. Jadi hal ini dikarenakan karena peneliti itu dapat mengontrol semua variabel luar gitu ya. Nah, nanti ciri dari desain ini adalah adanya kelompok kontrol gitu ya. Kenapa tadi kita mengatakan bahwa peneliti dapat mengontrol semua variabel luar? Karena kita mempunyai kelompok kontrol gitu untuk mengontrol kelompok sampelnya. Saya ulang lagi tadi, cirinya adalah kelompok kontrol dan kelompok sampel itu dipilih secara random gitu ya, atau dipilih secara acak. Kita mulai dari post test only control. Dari judulnya saja sudah dikatakan bahwa post test only control, jadi kita hanya melihat post testnya saja begitu ya. Jadi nanti kalau kita punya kelompok subjek penelitian, lalu kita bagi menjadi dua, kelompok eksperimen dan kelompok kontrol begitu ya. Kelompok kontrol itu berarti yang tidak kita lakukan perlakuan, di mana dua kelompok ini kita pilih secara sampling begitu, random sampling. Terus itu yang eksperimen tentu dengan perlakuan atau treatment, yang kelompok kontrol tidak, lalu kita lakukan post test begitu. Nah, misalkan post testnya di situ saya katakan sebagai Q2 dan Q1, maka nanti nilai dari besar pengaruh perlakuannya itu dilihat dari selisih observasi. Ini harusnya adalah Q1 dikurangi Q2 ya, karena nanti kan kita bisa melihat yang dilakukan sama yang tidak dilakukan, harusnya pengaruhnya positif begitu ya. Jadi kita untuk di rumus ini harusnya adalah Q1 dikurangi Q2. Intinya adalah yang kita lakukan treatment dikurangi hasil yang tidak kita lakukan treatment. Selanjutnya di pretest post-test. Jadi kalau tadi hanya di post-test saja, sekarang kita melakukan pretest. Jadi kembali lagi dari subjek penelitian yang ada, kita lakukan
pengacakan samplingnya kita acak, kita dapatkan 2 buah kelompok, eksperimen dan kontrol, lalu kita nilai kinerjanya begitu ya. Jadi kita lakukan pretest begitu, lalu setelah itu kita lakukan treatment. Untuk yang eksperimen, untuk yang kontrol tidak, dibiarkan saja. Selanjutnya kita lakukan observasi terhadap hasil treatmentnya begitu ya. Nah, jadi nanti kita melihat post testnya dan pretestnya. Misalkan kita nanti lihat dia menjadi Q1, Q2, Q3 dan Q4, berarti nanti untuk ininya dulu, untuk kelompok eksperimennya nanti besarnya pengaruh berarti adalah Q3 dikurangi Q1 gitu. Untuk kelompok kontrol besarnya pengaruh itu adalah Q4 dikurangi Q2. Jadi kalau kita bicara keseluruhan, maka besarnya pengaruh perlakuannya itu ya Q3 dikurangi Q1 dikurangi Q4 dikurangi Q2 begitu. Jadi Q3-Q1 itu adalah nilai dari suatu perlakuan, kalau Q4-Q2 itu adalah nilai dari yang tidak dilakukan perlakuan atau treatment. Oke, true eksperimental sudah kita bahas. Yang terakhir kita masih punya faktorial. Jadi faktorial itu dikatakan faktorial karena dia itu sebenarnya adalah modifikasi dari true eksperimental. True eksperimental tadi ada yang pretest sama ada yang pretest post test begitu tadi ya. Nah, yang membedakan bahwa di eksperimental itu, yang di faktorial eksperimental itu memungkinkan adanya variabel moderator. Nah, diingat-ingat lagi apa itu variabel moderator. Jadi variabel moderator itu adalah variabel yang mempengaruhi dependen begitu ya, tapi dia tidak dalam satu jalur. Jadi dia ada di luar tapi dia berpengaruh begitu. Nah, kalau yang kalau ada di jalurnya gitu ya, kalau variabel itu ada di jalur antara independen dan dependen, maka dia namanya adalah intervening atau mediator dan moderator. Oke, biasanya kalau kita bicara variabel moderator untuk penelitian itu variabelnya adalah jenis kelamin, jadi laki-laki dan perempuan. Jadi biasanya kan kita bisa bilang bahwa kinerja sesuatu itu kan kita lihat yang kerja itu laki-laki atau perempuan kan begitu, karena kadang-kadang ada pengaruhnya yang kerja laki-laki atau yang kerja perempuan. Nah, contohnya dari situ ada, apakah ada pengaruh nanti ya, pengaruh prosedur kerja baru terhadap kepuasan pelayanan konsumen gitu ya, di suatu toko. Di situ saya katakan di toko X. Nah, penelitian ini dilakukan dengan memilih 4 kelompok secara random dengan variabel moderatornya adalah jenis kelamin. Kenapa saya membutuhkan 4 kelompok secara random? Nanti kita lihat di bagian desainnya. Nah, ini nih, karena tadi faktorial eksperimental itu adalah modifikasi dari true eksperimental. Diingat lagi bahwa true eksperimental itu dari kelompok subjek untuk menjadi kelompok-kelompok kecil itu kita melakukan random sampling begitu ya. Jadi untuk di faktorial kita juga membutuhkan menggunakan random sampling juga. Nah, nanti kita bagi menjadi 2, kelompok yang atas itu yang kita pakai eksperimen, yang bawah itu yang yang atas itu menggunakan perlakuan, kalau yang bawah itu tidak menggunakan perlakuan. Nah, kenapa saya kotak biru sama oranye nanti untuk membedakan antara kelompok yang putra, laki-laki dan perempuan. Selanjutnya dari kelompok eksperimen kita lakukan penilaian begitu ya, atau kita lakukan pretest. Dari pretest itu selanjutnya kita lakukan treatment untuk yang kelompok eksperimen. Kalau yang
kelompok kontrol ya kita biarkan saja. Selanjutnya kita lihat observasinya begitu ya, atau nilai dari post testnya. Nah, nilai post testnya itu kita lihat dari variabel moderatornya juga. Jadi di situ variabel moderatornya bermain di situ. Jadi nanti apakah ada perbedaan begitu ya, ketika laki-laki dan perempuan itu kita katakan sebagai variabel moderatornya. Oke, seperti itu. Nah, katakan nanti nilai kinerja awal atau pretestnya yang kelompok laki-laki, gitu ya, yang biru itu laki-laki, itu adalah Q1. Terus nilai kinerja akhirnya, misalnya gitu setelah perlakuan itu adalah Q5, dan seterusnya kita punya Q2, Q3, Q4, Q6, Q7, dan Q8. Itu mungkin bisa dilihat sebentar dulu buat mengingat-ingat. Kita di situ ada pretest dan ada post test. Pretest dimulai dari 1, 2, 3, 4 gitu ya. 1 dan 3 itu untuk yang laki-laki, 2 dan 4 itu untuk yang perempuan. Nanti membedakannya adalah bisa saja yang laki-laki itu yang bilangannya ganjil, yang perempuan bilangannya genap. Nah, nanti kita untuk faktorial eksperimental pengaruh terhadap hasil perlakuan yang laki-laki tadi ya. Kalau laki-laki itu yang ganjil berarti Q7 dikurangi Q3 dikurangi Q5 dikurangi Q1. Oke. Kalau yang perempuan nanti Q8 dikurangi Q4 dikurangi Q6 dan Q1. Coba kita lihat tadi. Sepertinya ada yang salah. Nah, oke. Kalau itu saya ada kesalahan di situ untuk rumusnya. Untuk yang treatment harusnya kita menggunakan yang Q5 dikurangi Q1 dulu begitu. Oke. Jadi dari Q5 min Q1 ini yang perlakuan begitu ya, kita kurangi sama yang tanpa perlakuan, berarti Q7 dikurangi Q3 itu yang laki-laki. Untuk yang perempuan berarti yang perempuan berarti Q berapa ya, Q6 ya, Q6 dikurangi Q2 dikurangi sama Q8 kurangi Q4. Nah, itu untuk yang laki-laki dan perempuan. Semoga bisa dipahami. Yang jelas ini treatment dikurangi sama tidak treatment, ini juga treatment dikurangi ya tidak treatment. Itu ini salah ya tadi ya, harusnya Q5 kita terbalikin. Oke, nanti saya berikan filenya di e-learning tapi dengan PowerPoint yang sudah saya perbaiki. Terus di situ ada keterangan bahwa bila terdapat perbedaan pengaruh prosedur kerja terhadap kepuasan konsumen antara kelompok laki-laki dan perempuan gitu ya, ada perbedaan. Jadi mungkin yang yang kelompok laki-laki itu pengaruhnya bagus, kan gitu, kalau perempuan jelek gitu. Jadi kalau misalkan ada perbedaan itu bukan karena perlakuannya gitu ya, biasanya. Jadi hal itu terjadi karena adanya variabel moderator. Jadi ada faktor jenis kelamin tadi yang mempengaruhi kinerja dari kepuasan konsumennya, yang mempengaruhi kepuasan konsumen. Kenapa kok
jenis kelamin itu mempengaruhi kepuasan konsumen begitu ya, karena biasanya itu kelompok wanita itu lebih ramah begitu ya dalam layanan dibandingkan kelompok laki-laki. Meskipun nanti yang kita kontrol itu tempat kerjanya, kenyamanan kerjanya itu dianggap sama gitu ya, kita buat sama begitu. Mungkin begitu, tapi tadi saya mengilustrasikannya pengaruh perlakuan yang laki-laki itu ada positif gitu ya, kalau yang perempuan itu kan negatif. Saya tadi bilangnya mungkin terbalik gitu ya, yang biasanya mempunyai pengaruh yang baik itu biasanya yang kelompok perempuan. Jadi perempuan itu sudah bagus untuk pelayanan, ditambah bagus lagi ketika ada prosedur kerja yang baru. Oke. Nah, untuk yang desain yang terakhir, kelompok dari kuasi eksperimental. Di situ ada time series dan ada non equivalent control. Nah, sebelum kita masuk ke time series, non equivalent control itu hampir sama dengan sama dengan post test ya. Sama dengan post test only control. Gitu. Jadi yang kita lihat hanya satu kelompok saja begitu. Yang time series nanti sebelum dilakukan perlakuan kelompok subjeknya itu diberikan beberapa kali pretest. Jadi kalau tadi kita selalu memberikan contoh pretestnya sekali saja, tapi kalau untuk time series, karena di sini kata-katanya adalah ada hubungannya dengan runtun waktu, berarti pretestnya dilakukan tidak hanya satu kali, bisa 2 kali, 3 kali dan sebagainya. Nah, tapi kita perlu melihat hubungannya begitu ya, dari pretest satu dengan pretest yang lain. Jika nanti hasil pretestnya itu nilainya berbeda-beda, jadi misalkan ada 4 buah pretest nanti nilainya itu berbeda-beda, maka kita bisa mengatakan bahwa kelompok yang kita teliti itu tidak stabil gitu ya, berarti dia labil kondisinya, hasilnya tidak menentu dan dia tidak konsisten. Nah, sebaiknya sebenarnya kita harus membuat konsisten dulu, jadi kelompoknya harus konsisten dulu nilainya begitu ya, dari setiap post test, dari setiap pretestnya itu nilainya harus sama. Karena nanti setelah kita mendapatkan kestabilan nilai, baru kita berikan perlakuan. Ini adalah proses yang baik begitu ya. Awalnya harus kita mulai dari yang baik, jadi pretestnya harus stabil gitu, harus konsisten dari tiap pretestnya, maka baru kita kasih perlakuan, biar kita bisa lihat begitu ya, apa nanti pengaruhnya, perlakuan kita itu berpengaruh atau tidak. Nah, mungkin desainnya seperti ini ya, kita melakukan pretest pertama, lalu kita melakukan pretest yang kedua, kita melakukan pretest yang ketiga, lalu kita lakukan perlakuan. Nah, biasanya umumnya jumlah pretest itu sama dengan jumlah dari post testnya, karena nanti akan kita gunakan untuk melihat besarnya pengaruh atau perlakuan. Nanti kita lakukan 6 kali post test, dimana nanti penelitian yang baik itu adalah Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3, dan post testnya juga sama nilainya dari post test keempat, 5, dan 6. Besarnya pengaruh perlakuannya nanti kita lihat dari jumlahan dari nilai post test dan dikurangi dengan jumlahan nilai dari pretestnya. Bisa dilihat dulu. Nah, kita lihat time seriesnya bisa seperti ini. Ada series yang pertama, atau kita punya runtutan waktu yang pertama, ada yang kedua yang warna hijau, yang ketiga dan keempat gitu ya. Kita lihat perbedaannya, berarti sebenarnya di antara 3 dan 4 ini sebenarnya di sini, di posisi sini,
di posisi sini. Nah, di posisi ini sebenarnya kita melakukan suatu perlakuan. Perlakuan atau treatment. Nah, jadi dari 3 dan 4 kita lakukan treatment begitu. Mari kita baca satu-satu. Kalau yang hitam itu adalah yang ideal begitu ya, yang baik, penelitian yang baik. Ya, karena dari situ kita bisa melihat bahwa nilai sebelum perlakuan itu stabil dan nilai setelah perlakuan juga stabil. Tapi stabilnya itu meningkat begitu ya nilainya ya. Jadi perubahannya adalah perubahan nilai yang positif. Jadi ya, saya ulang lagi, yang series yang pertama itu adalah penelitian yang baik. Yang hijau atau yang series 2 itu sebenarnya dimulai dari yang baik ya begitu ya, karena nilainya sebelum perlakuan itu sama, terus waktu setelah kita lakukan perlakuan itu naik begitu ya. Jadi kita bisa mungkin agak sedikit pede begitu ketika kita melakukan post test yang pertama, nilainya kok membaik, wah ini bagus nih. Terus mungkin selang beberapa saat kita lakukan post test yang kedua begitu, ternyata nilainya malah turun gitu ya. Jadi sebenarnya banyak faktor yang membuat nilainya itu turun gitu. Karena mungkin orang itu kan biasanya setelah diberikan treatment atau setelah diberikan misalkan diklat begitu atau pelatihan begitu, kan biasanya mereka masih ingat gitu. Kalau misalkan ini kelompoknya kelompok orang, berarti setelah diberikan pelatihan kan biasanya orang itu ingat materinya apa yang diajarkan dan sebagainya. Jadi setelah diberikan pengajaran, kalau kita berikan post test ya masih hangat-hangatnya saja materinya atau pengetahuannya masih bagus. Tapi setelah beberapa lama dia mungkin lupa gitu ya materinya yang sudah diajarkan, jadi nilainya menurun begitu. Jadi intinya adalah faktor yang mempengaruhi turunnya kembali setelah post test yang pertama itu mungkin adanya lupa begitu, ada faktor lupa begitu ya, faktor lupa terkait perlakuan yang sudah diberikan. Jadi hasil dari perlakuannya itu dia lupa. Atau mungkin untuk yang series yang ketiga itu dari grafik itu bagus ya. Jadi dari setiap dari setiap dari setiap observasi begitu ya, dari setiap observasi yang kita lakukan, dari observasi 1 sampai observasi 6, dia itu mengalami peningkatan nilai begitu ya. Entah karena observasi 1 sampai 3 itu kan sebenarnya awal pengennya kita membuat kesamaan nilai di kelompok awalnya begitu. Nah, kenapa kok malah yang biru itu kita katakan sebagai penelitian yang tidak baik? Karena kita bisa lihat dari observasi 1 sampai observasi 3 itu nilainya naik terus, berarti kemungkinan ada faktor lain gitu ya, ada faktor lain di luar sana yang mempengaruhi nilai dia semakin baik. Jadi maka kita bisa mengatakan bahwa kenaikan di observasi 4, 5, dan 6 itu bukan karena perlakuan kita. Jadi kan tadi kita mengatakan bahwa di sebelah sini itu kan ada perlakuan kita ya, ada treatment kita. Nah, karena kita sudah melihat dari observasi 1, 2, 3 itu dia nilainya semakin naik. Kalau misalkan observasi 4, 5, 6 dia semakin naik atau dia tetap naik, ya mungkin saja faktor luar yang tidak kita amati itulah yang membuat dia semakin naik, itu bukan dari treatment kita. Begitu. Yang keempat, ini jelas sudah sangat tidak baik lagi karena nilainya itu fluktuatif gitu ya. Nah,
turun dan sebagainya. Jadi kalau misalkan kita punya data seperti ini, dari awal kita sudah tidak punya nilai pretest yang konsisten, dan setelah itu kok nilainya post test juga tidak konsisten, berarti ya perlakuan kita itu tidak ada hasilnya, tidak ada maknanya begitu ya. Dikasih perlakuan atau tidak dikasih perlakuan itu ya sama saja. Itu yang series yang keempat atau kejadian yang keempat. Jadi saya ulang lagi, yang satu itu yang penelitian yang baik, berarti kita mendapatkan variabel independen yang bagus begitu ya. Variabel independennya itu benar-benar mempengaruhi kinerjanya dari kelompok penelitiannya. Kalau yang kedua itu sebenarnya yang hijau itu sebenarnya bagus juga, cuma ya karena mungkin faktor X begitu ya di luar sana yang membuat orang itu setelah diberikan perlakuan mungkin dia lupa begitu ya. Yang biru tadi sudah saya jelaskan, mungkin dia ada faktor yang lain sehingga treatment yang kita lakukan itu tidak terlihat hasilnya. Apalagi yang merah begitu ya, fluktuatif. Oke. Lalu kita lihat terakhir, yang proses yang terakhir ya. Kita lihat prosesnya begitu. Kalau tadi yang pertama kita lihat pengertiannya, yang kedua kita lihat bagaimana desainnya. Kita lihat proses penelitian eksperimennya itu sendiri. Kita lihat dari yang ini ya. Kita lihat dari yang survei kemarin. Kita bahas yang survei. Kan prosesnya seperti itu ya. Dari rumusan hipotesis, lalu kita mungkin menggunakan populasi dan sampel, atau mungkin kita juga bisa mengembangkan instrumen. Nah, jadi intinya alatnya untuk mengumpulkan data itu kan instrumen. Instrumen itu perlu kita uji dulu validitas dan reliabilitasnya di bagian sini. Nah, instrumen kita tadi, mungkin instrumennya adalah pertanyaan, kan kita kenakan kepada sampel, misalkan di sini ya, dikenakan pada sampel. Makanya pengumpulan data itu membutuhkan instrumen dan kita membutuhkan sampel gitu. Kalau survei. Tapi kalau untuk yang eksperimen, nanti kita juga butuh memberitahu apa desain eksperimen yang kita gunakan. Karena desain eksperimen yang kita gunakan akan mempengaruhi langkah-langkah kita dalam mengumpulkan data. Nah, jadi sebenarnya perbedaannya survei dan eksperimen nanti terletaknya di sini. Jadi kita harus tahu desain eksperimen. Jadi boleh kita coret ini ya surveinya dengan kata-kata eksperimen. Nah, ini adalah proses penelitian eksperimen. Hanya sebatas memodifikasi proses penelitian pada yang metode survei begitu. Oke. Tadi kita bahas ada populasi dan sampel begitu di proses penelitian itu kita butuh mengetahui apa itu populasi dan sampel. Nah, akan kita bahas populasi dan sampel itu di pertemuan selanjutnya. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa membantu memahami. Nanti misalkan ada yang perlu kita diskusikan, mari kita diskusikan di WhatsApp atau mungkin di e-learning. Dari saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.